Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyadi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi sebaik-baiknya nikmat, yaitu berupa nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap pada zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Andika Suryana. Saya lahir di Jakarta 24 September 1992, tepatnya 23 tahun yang lalu. Saya berasal dari kota kecil di daerah Jawa Barat, yaitu Subang. Bagi saya, Subang kota kecil dengan sejuta kenangan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Awal mula saya merantau ke Bekasi tahun 2010. Saya berangkat dari kampung untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Seiring berjalannya waktu, saya mulai jenuh dengan rutinitas pekerjaan saya sebagai buruh pabrik. Saya bertekad untuk merubah jalan hidup saya, dan saya mulai berpikir untuk kuliah. Banyak yang bilang kuliah sambil kerja itu sangat susah. Tapi saya ingat, apabila kita mempunyai niat yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina, atau bisa disingkat dengan IKMI Rizkina. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer. IKMI Rizkina adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di pusat kota Cikarang, tepatnya di Jalan Yosudarso, Blok A4 sampai A6, Bekasi. Letaknya yang strategis memudahkan kami, khususnya mahasiswa IKMI, karena bisa diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi. IKMI Rizkina mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Dan misinya adalah menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Untuk menunjang visi misi tersebut, IKMI Rizkina mengorganisir manajemennya dengan sistem yang terkomputerisasi, seperti absensi dengan menggunakan fingerprint. Keunggulannya dengan absensi fingerprint yaitu apabila mahasiswa tidak dapat menghadiri perkuliahan, mereka tidak dapat menitipkan absen kepada teman sekelasnya. Terus proses administrasi yang mudah dengan biaya yang terjangkau, dan juga tidak memberatkan mahasiswa karena sistem pembayarannya bisa diangsur. Apabila kita mempunyai kesulitan untuk biaya administrasi, bisa langsung menghadap pihak administrasi itu sendiri. Pihak manajemen juga membuka program NMGetM, yaitu program yang bisa meringankan biaya dengan
dengan kita bisa membawa calon mahasiswa untuk berkuliah di IKMI, kita akan mendapatkan fee atau bayaran. Terus ruang kelas memadai dengan dilengkapi AC, proyektor, dan laptop di setiap kelasnya. Ujian dengan menggunakan via SMS dan lab exam, di mana kita bisa langsung melihat nilai ujian apabila sudah selesai. Akses nilai pun sudah secara online. Kita bisa melihatnya di web yang sudah disediakan oleh pihak manajemen IKMI Rizkina sendiri. Apabila kita tidak bisa mengikuti pembelajaran, pihak IKMI Rizkina menyediakan akses izin melalui SMS tanpa harus menulis surat. Pre-hotspot 24 jam untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar maupun mencari materi untuk tugas dan sebagainya. Dalam menciptakan mahasiswa yang agamis, IKMI Rizkina ditunjang dengan mempunyai organisasi LDK, yaitu Lembaga Dakwah Kampus IKMI Rizkina. LDK sendiri sering mengadakan acara yang sangat bagus seperti acara sosial, buka bersama apabila pas bulan puasa, dan sebagainya. IKMI Rizkina sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan pertama di Bekasi dalam kerjasama dengan perusahaan raksasa dunia, yaitu Microsoft dan Autodesk, yang melalui sertipot sehingga lulusan IKMI mendapat ijazah D3 terakreditasi dan sertifikasi internasional dari Microsoft ataupun Autodesk. Untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam globalisasi tenaga kerja kedepannya dengan kompetensi internasional. Kemudian untuk jam perkuliahan di IKMI, Rizkina sangat memudahkan para pekerja. Manajemen IKMI Rizkina membagi waktu perkuliahan menjadi 2 kategori, yaitu kelas reguler dan eksekutif. Kelas reguler perkuliahannya dari hari Senin sampai hari Kamis dengan pembagian waktu pagi jam 8.30 sampai jam 11.30. Apabila kita kerja masuk pagi, kita bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari, dimulai dari jam 18.30 sampai 21.30. Apabila kita mengikuti kelas eksekutif, diadakannya hari Sabtu dan Minggu, yang dimulai dari jam 16.30 sampai 21.30. Sangat efisien kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang atau pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah
Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Bapak Edi Suryanto Sugoto bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripada serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Entrepreneur atau wirausaha adalah seseorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis, menerima imbalan jasa berupa profit non-finansial. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, organisasi, dan pengawasan. Wirausaha memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan-keputusan tentang lingkungan usaha, mengelola sejumlah modal, dan menghadapi ketidakpastian untuk meraih keuntungan. Itulah beberapa pengertian tentang wirausaha. Bagaimana Anda sudah mengerti tentang apa pengertian wirausaha atau kewirausahaan? Kalau begitu kita beranjak ke apa ciri-ciri wirausaha atau tujuan kewirausahaan itu. Dari sejarahnya, wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberi pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru, terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Seseorang dikatakan wirausaha sudah tentu memenuhi definisi wirausaha itu sendiri. Untuk lebih jelasnya silakan. Inilah ciri-ciri wirausaha di bawah ini. Percaya diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan bekerja atau berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Memiliki keberanian mempunyai daya kreasi. Seorang wirausaha haruslah memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi atau tidak takut untuk bermimpi dan merencanakan. Segala ketakutan akan sia-sia dalam bermimpi dan berencana haruslah dihilangkan. Setidaknya harus diingat, stop, berhenti.
Penting berpikir, observation, dan plan, rencana. Apabila terjadi hal-hal yang membuat ide tersebut tertunda atau mandek. Memiliki semangat dan kemauan keras. Seorang dapat dikatakan wirausaha. Selain berani mengambil resiko, haruslah memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk sukses. Memiliki analisis yang tepat. Seseorang dapat dikatakan wirausaha apabila memiliki pengetahuan yang tepat untuk membuat analisis yang tepat. Diusahakan mendekati 100% benar. Tidak konsumtif. Ini adalah penyakit untuk masa sekarang. Seorang wirausaha haruslah tidak konsumtif, atau setidaknya konsumsinya jauh lebih sedikit dari penghasilan. Berorientasi pada masa depan sudah jelas. Bila Anda seorang wirausaha yang inovatif dan kreatif dan memiliki ciri-ciri wirausaha yang lain, maka Anda akan memiliki kemampuan ini berani mengambil risiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Menurut Everett E. Hagen, ciri-ciri inovasial personality sebagai berikut: terbuka terhadap pengalaman, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan penuh imajinasi, memiliki keyakinan atas penilaian dirinya, dan teguh pendirian. Selalu memiliki kepuasan dalam menghadapi dan memecahkan persoalan. Has a duty or responsibility to achieve. Memiliki tugas dan rasa tanggung jawab untuk berprestasi. Memiliki kecerdasan dan energik. Sedangkan menurut Alma, jalan menuju wirausaha sukses adalah mau bekerja keras, bekerja sama, penampilan yang baik, yakin, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, pandai berkomunikasi. Sikap wirausaha. Seorang wirausaha yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari sebagai berikut: disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat azas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem kerja. Komitmen tinggi. Komitmen adalah kesempatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan. Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. Sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain, terutama konsumennya, adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen,
kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh menjadi komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen, yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan dampak pembelian terus meningkat, sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh laba yang diharapkan. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi yang dilakukan. Kejujuran mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan. Dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan perbuatannya. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam mengambil keputusan bisnisnya. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbang saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Mungkin kita pernah mendengar bahwa keluarga yang kaya akan memunculkan anak-anak kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwa seorang menjadi pengusaha karena memang bapak ibunya, kakek neneknya, dan sebagian besar keluarganya adalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti ini menurut hemat penulis merupakan pemikiran yang keliru. Tidak bisa dipungkiri, memang ada banyak yang pengusaha yang lahir dari keluarga atau keturunan pengusaha, tetapi bukan berarti keturunan secara genetis. Mungkin hal ini terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat mempengaruhi jiwa orang tersebut untuk menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha atau entrepreneur tentu saja merupakan hak asasi semua. Jangan karena mentang-mentang kita tidak punya keturunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadi wirausaha. Langkah awal yang kita lakukan apabila berminat terjun ke dunia wirausaha adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri kita. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi menyajikan berbagai program atau paling tidak mata kuliah kewirausahaan. Melalui seminar-seminar kewirausahaan, berbagai seminar kewirausahaan seringkali diselenggarakan dengan mengundang pakar dan praktisi kewirausahaan, sehingga melalui media ini kita akan membangun jiwa kewirausahaan di diri kita. Melalui pelatihan, berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan baik yang dilakukan dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Melalui pelatihan ini, keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan. Otodidak. Melalui berbagai media, kita bisa menemukan semangat berwirausaha, misalnya melalui biografi pengusaha sukses atau success story, media televisi, radio, majalah koran, dan berbagai media yang dapat kita akses untuk kembangkan jiwa wirausaha yang ada di diri kita. Melalui berbagai media tersebut, ternyata setiap orang dapat memperoleh dan menemukan jiwa usahanya. Bagaimana mengubah yang asalnya mindset pekerja menjadi mindset pengusaha? Entrepreneurship pada dasarnya adalah mindset, bukan teknik atau strategi. Teknik dan strategi adalah urusan nanti setelah mindset terbentuk. Mindset ini menentukan tingkat keberhasilan seseorang dalam bisnis sampai 85%. Kenapa mindset? Kesalahan kebanyakan orang dalam belajar bisnis adalah fokus pada masalah teknis. Padahal masalah teknis memberikan kontribusi hanya sampai 15% pada keberhasilan. Masalah teknis itu gampang jika mindset atau pola pikir wirausaha sudah tertanam kuat. Mengapa kebanyakan lulusan MBA menjadi pegawai? Padahal mereka memiliki ilmu bisnis yang mumpuni.
Ilmu saja tidak bisa berguna jika tidak diaplikasikan. Agar Anda bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu bisnis Anda, diperlukan kemauan bertindak. Kemauan bertindak ini dipengaruhi oleh mindset atau pola pikir. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki: managerial skill. Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki wirausaha. Seorang wirausahawan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar usaha yang dijalankannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan menganalisis dan mengembangkan pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi wirausahawan sukses. Secara garis besar, ada dua cara untuk menumbuhkan kemampuan manajerial, yaitu melalui jalur formal dan informal. Jalur formal misalnya melalui jenjang lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan bisnis dan manajemen, atau melalui pendidikan tinggi misalnya Departemen Administrasi Niaga atau Departemen Manajemen yang tersebar berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jalur informal misalnya melalui seminar, pelatihan, dan otodidak, serta melalui pengalaman. Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Tidak mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus ekstra keras belajar dari berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam berwirausaha. Keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berrelasi supel, mudah bergaul, simpati, dan empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri di berbagai organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi, dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku mentenangkan bagi orang lain. Keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya. Tidak mudah ya memang memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Agar tidak salah menentukan alternatif sebelum mengambil keputusan, wirausaha harus mampu mengelola informasi sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal, pendidikan informal, melalui pelatihan, simulasi, dan berbagai pengalaman dapat kita peroleh. Keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Para pakar psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber stres adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu, membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tak kunjung selesai sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak tenang. Seorang wirausaha harus terus belajar mengelola waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang telah digariskan. Faktor kegagalan dalam wirausaha menurut Gimner ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Tidak kompeten dalam manajerial, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan
pengelolaan sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional perusahaan dan akibatnya perusahaan tidak lancar, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lokasi yang harus memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja, baik para pencari kerja dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang pengusaha. Tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan oleh karena tingginya pengangguran. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi. Di dalamnya ada alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Meningkatkan produktivitas nasional. Posisi bisnis dibandingkan profesi lainnya. Itu bisa FC, employee atau pegawai, B, business owner atau pemilik usaha, S, self employed, pekerja lepas, atau I, investor, penanaman modal. Anda ingin di posisi mana? Bisnis Anda dimulai dengan Anda. Bisnis adalah alat tukar nilai tambah. Apapun bisa menjadi nilai tambah, bahkan sampah sekalipun. Di tangan seorang pemuda bermental wirausaha bisa diubah menjadi nilai tambah atau uang dan emas. Dengan demikian, langkah pertama menjadi pengusaha adalah mengenali diri sendiri dengan baik. Temukan nilai tambah dalam dirimu dari sisi keilmuan atau keahlian atau karakter atau kesempatan waktu. Lalu lihat dan amati apa gerangan program kehidupan yang muncul di sekitar Anda. Tugas utama Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Inilah modal utama seorang pengusaha. Jika dalam suatu negara terjadi persoalan sosial dan kemiskinan yang tinggi, maka solusinya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan tak hanya merupakan jalur cepat menjadi kaya, tetapi juga merupakan wadah transformasi budaya kinerja unggul. Ungkapan tersebut diadaptasi dari pernyataan Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank. Yunus telah berhasil memandirikan kaum miskin di Bangladesh dengan pendekatan kewirausahaan. Persoalan sosial dan ekonomi Bangladesh tidak terlalu jauh berbedanya dengan persoalan nasional kita, sebagaimana dilansir berbagai media. Sekitar 70% APBN kita masih berasal dari pajak. Artinya, tulang punggung ekonomi bangsa ini sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas pengusaha dan industri nasional kita. Karena jumlah pengusaha kita masih sedikit dan kualitas mereka masih terbatas, maka jumlah APBN kita masih sekitar
1000 triliun per tahun. Angka tersebut sekilas tampak besar. Namun bila dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas tantangan pembangunan bangsa yang sedemikian besar, yakni dengan 250 juta penduduknya, jarak antar pulau yang demikian kompleks sehingga membutuhkan biaya infrastruktur yang cukup besar, maka angka 1000 triliun tersebut sangat sedikit sekali. Bayangkan, dana untuk mengurus masalah sosial di Indonesia saja hanya tersedia sekitar 3 triliun. Dana untuk mengembangkan UMKM dan koperasi juga berkisar di angka tersebut bila merujuk pada nilai DIPA Kementerian Sosial dan Kementerian UKM dan Koperasi. Belum lagi dana DIPA tahunan di atas masih termasuk pengeluaran gaji rutin para PNS di lingkungan departemen tersebut dan keperluan ATK, perawatan gedung, dan pengeluaran lain-lain. Jadi berapa dana yang bisa sampai ke masyarakat? Jadi nilai APBN kita masih sangat kecil dibandingkan kualitas persoalan sosial dan ekonomi bangsa ini. Dengan landasan pemikiran di atas, jumlah pengusaha dan kualitas industri berpengaruh langsung dengan kualitas ketahanan suatu bangsa. Kemudian, persoalan lain yang juga menjadi tantangan terbesar bangsa ini adalah soal tingginya angka pengangguran serta rendah kualitas kesejahteraan tenaga kerja dan buruh. Kedua masalah di atas secara langsung berkait dengan kualitas pengusaha. Bila sebuah usaha bertumbuh dengan maju, maka tenaga kerjanya akan sejahtera. Tenaga kerja yang sejahtera itu akan pulang ke rumahnya dengan hati tenang dan dompet tebal, sehingga bisa membuat anggota keluarganya tersenyum. Syukur-syukur tenaga kerja tersebut juga bisa mendermakan sebagian rezekinya kepada tetangga atau anggota keluarganya yang kehidupan ekonominya masih pas-pasan. Diharapkan ketika para tenaga kerja kembali ke rumah masing-masing tidak saja harus membawa uang, tetapi juga bisa membawa nilai-nilai yang baik yang diperoleh di tempat kerja ke lingkungannya. Artinya, karyawan juga berfungsi sebagai duta nilai bagi perusahaan alias agen of social change bagi lingkungannya. Nah, dengan 3 argumentasi tersebut semakin menegaskan pentingnya kewirausahaan sebagai solusi permasalahan bangsa. Tak salah lagi ungkapan motivator bisnis yang mengatakan, "Saya mendukung dan mendorong kewirausahaan karena ku dengar Indonesia memanggil untuk menjadi bangsa yang tangguh. Indonesia sangat membutuhkan pemuda-pemuda hebat menjadi pengusaha, dengan demikian juga menjadi pejuang dan agen perubahan sosial yang efektif." Di tengah angka pengangguran yang tinggi serta terbatasnya anggaran pemerintah, para pemuda ini yang tampil menjadi a part of solution, yaitu menjadi pengusaha, patut diberikan apresiasi. Argumen tersebut masih ditambah lagi misalnya dikaitkan dengan rendahnya kualitas moralitas masyarakat, pembumian nilai-nilai agama hingga menjadi etos suatu komunitas dan masyarakat tentu saja membutuhkan sarana prasarana yang berkualitas dan masif seperti penerbitan buku-buku agama bermutu, meningkatkan kesejahteraan menganjur agama, sarana peribadatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Semua itu membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Bila pengusaha dapat mengambil perannya dalam hal tersebut, tentu saja indah sekali. Oke, kita lanjutkan. Lalu, apa modal utama menjadi seorang pengusaha pemula? Dan bagaimana memulai usaha? Modal menjadi pengusaha, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini pertanyaan yang paling sulit. Pertanyaan ini sering muncul dan menjadi sulit karena di lingkungan kita belum pro bisnis dan tradisi berwirausaha belum budaya dalam tatanan sosial kita. Sejauh ini masih banyak masyarakat kita yang masih salah paham soal kewirausahaan. Umumnya masyarakat masih berpandangan bahwa kewirausahaan atau bisnis selalu berkaitan dengan ketersediaan sarana fisik dan modal material finansial saja. Akibatnya, ketika seseorang tak punya modal kerja uang yang memadai meskipun telah punya keahlian khusus, orang tersebut kecut hatinya dan segera menganulir mimpi besarnya untuk menjadi pengusaha. Temukan peluang tersedia di sekitar Anda dan tentukan harga nilai dari ide Anda. Lihat, amati, dan cermati peluang tersebut di sekitar Anda. Jadilah solusi maker atasnya, alias ubah kepedihan tersebut menjadi mutiara. Bila tetangga Anda suami sangat sibuk sehingga dia lalu pusing dan bertengkar karena tidak ada yang mengasuh anak-anaknya, alias dia butuh pengasuh dan guru bagi anak-anaknya. Jadilah pengasuh atau guru bagi anak-anak tetangga Anda tersebut. Itu juga tindakan kewirausahaan. Bila Anda cerdik,
peluang itu bisa Anda kembangkan menjadi bisnis penyediaan tenaga pembantu rumah tangga berkualitas dan guru privat, atau penyedia jasa pengasuh bayi yang bersih, baik, pengayom, dan seterusnya, yang bisa membuat para orang tua yang sibuk tersebut tenang bekerja. Bila di tempat Anda terdapat banyak karyawan yang kesulitan mendapatkan angkutan umum yang nyaman dan cepat ke tempat kerjanya, padahal tetangga sebelah ada mobil nganggur, hubungi pemilik mobil tersebut dan koordinir para tenaga kerja yang kesulitan angkutan tersebut dan ciptakan bisnis antar jemput karyawan. Itu juga bisnis yang menjanjikan, dan seterusnya. Selama Anda jeli melihat peluang dan mau bersusah payah menemukan solusi masalah tersebut, itu juga pekerjaan bisnis. Itu contoh tindakan kecil bernilai tambah. Entrepreneur adalah solusi maker. Jadi siapa Anda dan bagaimana Anda ingin diperlakukan, seperti itu juga orang lain ingin diperlakukan. Ketika Anda senang melihat orang lain maju, bahagia, dan ingin nyaman menjalani hidupnya, maka waktu dan energi Anda akan tersedot untuk memikirkan kebaikan orang lain. Itulah mindset hakiki dari setiap bisnis. Tugas utama mereka adalah mencarikan solusi jasa atau produk bagi kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Atas kinerja bernilai tambah tersebutlah mereka mendapatkan bayaran yang setimpal. Semakin tinggi nilai tambah yang disediakan dan semakin banyak jumlah manusia yang dilayaninya, maka semakin kayalah ia. Pada saat berinteraksi dengan konsumen atau calon pelanggan, yang pertama dilihat adalah diri Anda, bukan produk Anda. Bila pribadi Anda sangat mengesankan konsumen, barulah orang tersebut masuk kepada tahap berikutnya, yaitu menanyakan jasa atau produk yang Anda miliki. Ini sangat penting diketahui oleh para pewirausaha, karena hari ini kita berada di era teknologi. Setiap saat konsumen bisa memesan produk atau jasa apapun melalui ponselnya atau membeli di pasar maya. Dengan demikian, langkah awal memulai usaha adalah memastikan adanya hubungan antara diri Anda dan perusahaan Anda. Nah, sedapat mungkin seorang pengusaha pemula harus menemukan hubungan dirinya dengan bisnisnya. Lebih ideal lagi bila pengusaha tersebut menjual hobinya atau passion yang menjadi produk atau jasa unik yang dan khasnya. Usahakan menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan bisnis dan mintalah dukungan keluarga Anda. Pada tahap merintis usaha, kekayaan terbesar seorang pengusaha pemula adalah waktu dan dukungan keluarga serta kepercayaan pada impiannya. Modal utama seorang pengusaha pemula adalah intelek esat yang dianugerahkan Tuhan pada diri setiap orang. Tentu akan lebih baik bila sikap yang baik tersebut juga ditunjang oleh dimensi keilmuan, keahlian, serta teamwork yang saling mendukung untuk sukses bersama. Dalam dunia manajemen, kata benar as-sidik digunakan Peter Drucker untuk merumuskan makna efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sama dengan melakukan sesuatu secara benar, do things right. Jean Baptiste Say, yang merupakan pengikut Adam Smith, mengatakan bahwa entrepreneur sebagai penentu dan dari kesejahteraan dari suatu negara. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang wirausahawan yang sukses umumnya berangkat dari kegagalan. Oleh karena itu, kita bisa petik hikmah. Senantiasa dekat dengan Allah dan memohon keridhaan Allah dan orang tua dan keluarga. Senantiasa berinfak sebagai wujud rasa syukur. Harus memiliki pengetahuan dalam bisnis yang dijalani. Fokus dan tekun dalam menjalankan. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.